Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawara qulubal mu'minina bil ma'rifah فَتَمَنَّتْ قُلُوبُهُمْ بِالتَّوْحِيدِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به إلى يوم القيامة. أما بعد. Hadratil Mukhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, sesepuh bini sepuh tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Syekhil Kiram, guru kita, kiai kita, pengasuh pondok pesantren Sina Khalil, Kota Balikpapan, yaitu Al-Mukarram Al-Mukhtaramin Kiai Muhammad Ali Khalil, sekeluarga yang kita taklimi, kita muliakan, kemudian para asatidz wal asatidzah, seluruh para pengajar, para guru Pondok Syekhna Khalil, terkhusus pula santriwan santriwati yang insya Allah yang kami cintai dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, di malam yang penuh barokah, di malam yang penuh kemuliaan, Allah takdirkan kita bisa bersilaturahim di pondok pesantren Sina Khalil, yakni dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj, sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Isra wal Mi'raj beliau. Mudah-mudahan dengan adanya kita memperingati sejarah beliau senantiasa dan senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dan selalu memberikan keberkahan kepada kita, memberikan keberkahan kepada guru-guru kita, santri-santri kita, sehingga menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, dan tentunya menjadi harapan bagi guru-guru kita, bagi orang tua, sehingga menjadi anak yang solih dan solihah, bisa melanjutkan, mensyiarkan, berdakwah agama Allah di muka bumi ini, sehingga menjadi yaitu negara yang nantinya Tayyibatul warradun wafur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salat ma'asalam yang kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan seluruh umatnya yang benar-benar menjalankan sunnahnya dengan istiqamah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara manusia-manusia
yang nantinya mampu diakui sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya dia bil mahsyar mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Baik para asadul asadilah, satriwan satriwati, sebetulnya kami tidak perlu ceramah karena di sini sudah termasuk tempatnya ilmu, bahrul ulum. Pesantren ini ada lautnya ilmu. Akan tetapi tujuan kami di sini diundang untuk berdiri di sini hanya sekedar memberikan motivasi khususnya kepada adik-adik saya yang masih dalam tahap belajar. Kalau ustadz-ustadznya insya Allah sudah lebih paham, ya, lebih paham tentang masalah Isra wal Mi'raj. Dan alhamdulillah sudah disabari kursi, jadi ya saya mohon izin duduk di sini. Ya. Baik, santriwan santriwati hadirin sekalian, dengan adanya Isra wal Mi'raj ini sesuai di dalam tema tentang tebarkan manfaat wujudkan generasi taat beribadah. Jadi ini ada kaitannya tentang Isra wal Mi'raj. Maka dari itu sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Al-ayat. Kalau santri Pak nggak perlu ditanya masalah bacaan Al-Qur'annya, insya Allah sudah fasih, kecuali kalau yang bisa jauh. Kadang-kadang suruh ngajar tuh apa Al-Quran, sudah jadi guru DBA, bacaan Al-Qurannya jangankan makhrajnya, tajwidnya masih apa namanya bahasa kasar itu, banyak yang kurang pas. Kalau santri insya Allah pas. Maka dari itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah. Asra bi'abdihi, Allah telah memperjalankan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum beliau baginda Nabi ini diperjalankan oleh Allah, dikasih hadiah oleh Allah yang namanya Isra wal Mi'raj, beliau ini diuji oleh Allah. Yang pertama, Allah memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salah satu, yaitu istri beliau wafat. Ada yang kenal siapa namanya? Siti Khadijah. Siti Khadijah itu luar biasa. Perjuangannya beliau tidak hanya pikiran, fisiknya, tenaga, mendorong, membantu baginda Nabi, mendukung baginda Nabi untuk berjuang, berdakwah, bahkan hartanya pun rela dikorbankan untuk berdakwah suaminya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini catatan Khadijah semua, insyaallah. Amin. Nah,
ini nanti yang laki-laki begitu, cari istri yang sebetulnya istri Khadijah, kaya, cantik, ya, alim, ya, gitu. Suami juga gitu, nanti ya jangan sekarang harus belajar itu jangan cuma, mohon maaf, ya 2 tahun, 3 tahun itu masih belum ada apa-apanya kalau saya. Sebagian ulama menyampaikan minimal itu 4 tahun itu sebetulnya belum apa. Kalau kami dulu 8 tahun itu masih banyak ada temannya Pak Ustaz. Jadi teman Pak Ustaz itu dulu 15 tahun di pesantren, 15 tahun tidak pernah belajar. Di saat teman-temannya ngaji kita, dia nggak ikut, hanya menjalankan perintahnya kiai. Ketika kiainya ini nyuruh, namanya tolim, bukan paman Nabi ya, karena paman Nabi namanya Abu Thalib, namanya tolim, namanya sudah sama. 15 tahun tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar, hanya menjalankan perintahnya kiai. Kalau misalkan kiainya, Lep, tolong jaga makam, Lep, carikan rumput kambing, langsung bergegas. Teman-temannya pada belajar, dia nggak belajar. Nah kemudian sampai 15 tahun itu kakak kelas saya. Ketika mau dinikahkan sama kiai, di saat mau nikah suruh menghafalkan ijab kabulnya. Qabiltu nikah wa taswijaha bil mani. Dalam 1 minggu nggak hafal. 1 minggu nggak hafal, padahal pendek ya. Nah kemudian singkat cerita si Thalib ini ya. Kemudian hafal qabul ijab kabulnya, langsung menikah. Ketika sudah pulang, padahal di pondok itu tidak pernah belajar, hanya taat patuh kepada kiai. Sehingga di saat dia pulang langsung di pesantren besar, segala macam kitab yang gundul, kitab kuningan, bisa membaca semuanya. Kenapa? Barokahnya. Maka seorang santri ketika kita dianugerahkan diberi kelebihan oleh Allah, misalkan cerdas Allah, ngapain dari misalkan kalau di dalam kitab itu ada yang namanya kitab sorof, tidak yang hanya istilah, bahkan lugawi hafal, kemudian jurumiyah, ya, tidak hanya Arabnya saja, tapi bahkan bisa menertib, ya, jurumiyah al-kalamu wal al-kalamu wal bil murakabi, ya, al-murakabu bil wada'i wa aksabu salah satu ismu wa bil untuk ma'am ja'li ma'am saubah. Hafal, kemudian diberi maksudnya hafal, alfianya hafal, tapi seumpama dia tidak memuliakan gurunya, tidak memuliakan ustadznya, tidak memuliakan kiainya, dan bahkan mohon maaf dari batin berani dan durhaka sama kiainya, pulang meskipun di pondok pesantren itu hafal ilmu tersebut, hafal kitab tersebut, akan sia-sia. Ini perlu kami sampaikan bahwa seorang santri, seorang murid harus memuliakan gurunya, memuliakan kiainya, mentaati kiai. Jadi di situ, sehingga ketika pulang, insya Allah atas barokahnya kiai, jangankan yang belajar, yang tidak belajar aja kalau taat sama kiainya, insya Allah ilmunya manfaat dan barokah.
ilmu manfaat itu untuk dirinya sendiri, kita bisa mengamalkan, tapi barokah bisa menyebar luaskan kepada orang lain, dan bahkan bisa punya santri, bisa punya jamaah. Itu namanya barokah. Jadi di sini makanya baginda Nabi Muhammad SAW ini dikala mau diislamirakan oleh Allah itu, sebelum beliau diislamirakan oleh Allah, diuji dulu oleh Allah. Nah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Isra wal Mi'raj. Para nabi yang Allah beri hadiah yang namanya Isra wal Mi'raj hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara para nabi-nabi yang lainnya. Makanya baginda Nabi ketika diisrakan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Sebelumnya subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi bi abdihi itu mohon maaf. Bi abdihi ini baginda Nabi diisrakan oleh Allah itu tidak hanya jasadnya saja. Jadi jasad dan rohnya, ya, jasad dan rohnya ini Allah mi'rajkan baginda Nabi Muhammad SAW. Diisrakan dari minal masjidil haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa kok tidak ke Masjid Nabawi? Nah ini kan timbul pertanyaan, kenapa? Padahal kalau kita melihat keutamaannya antara tiga masjid tersebut ini punya keutamaan. Yang pertama, yang lebih besar utamanya adalah Masjidil Haram. Yang kedua Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjid Al-Aqsa. Siapa yang sudah pernah ke Masjidil Haram? Siapa katanya? Pak Ustaznya sendiri yang katakan. Insya Allah semuanya nanti Allah izinkan, Allah kendaki bisa ke Masjidil Haram. Kebetulan nggak masa dulu itu kan ada niatan sebetulnya. Nah tiba-tiba karena ada jamaah atas izin Allah langsung bisa berangkat. Nanti saat itu teman adik-adik sekalian, insya Allah yang pertama saat ini dalam tahap pembelajaran, belajar yang sungguh-sungguh, ya, taati kiainya, muliakan kiainya, guru-gurunya, akhlak kita utamakan. Makanya di sini ketika baginda Nabi diisrakan oleh Allah, diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu apa maksudnya? Sebelum ke langit pertama, langit kedua dan seterusnya, itu silaturahim dulu. Seperti jalan contoh ini, Pak Ustadz diundang ke sini. Ini kebetulan guru kita, kiai kita masih di luar kota, jadi kita tidak bisa bertemu. Tapi insya Allah barokah beliau menyertai kita jika bisa memberkahi kita bersama, insya Allah. Pak Ustadz ke sini tidak mungkin langsung bertemu dengan pengurus pondoknya, tidak mungkin langsung bertemu dengan kiai. Tentunya melalui orang-orang yang terdekat kepada beliaunya. Nah di situ. Nah sama baginda Nabi ini, sebelum bertemu Allah secara langsung, ini baginda Nabi ini bertemu dengan orang-orang yang dekat kepada Allah, yaitu ketika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Masjidil Aqsa ke langit pertama. Di langit pertama bertemu dengan siapa? Nabi Adam alaihissalam. Itu di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Kenal sama Nabi Adam? Kapan ketemu? Dalam mimpi. Ya, kita kenal tapi tidak pernah bertemu. Itu bapak kita. Makanya kadang-kadang orang juga nyadar pada Nabi Adam itu bapak kita, buyut kita, mbak kita beliau. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW setelah silaturahim kepada Nabi Adam alaihissalam
langsung naik ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini kan terkenal gantengnya. Mudah-mudahan ini mendapat barokahnya Nabi Yusuf. Insya Allah. Jadi ketika di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit yang keempat silaturahim dengan Nabi Harun. Keempat kelima Nabi Idris. Keenam Nabi Musa. Ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ada juga sekalian santriwan-santriwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil hikmahnya sebelum masuk dalam inti. Jadi hikmah ketika Nabi Mi'raj oleh Allah ini silaturahim dulu, padahal Nabi Adam alaihissalam sudah diwafatkan oleh Allah. Tapi kenapa masih bisa berjumpa, masih bisa bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam? Padahal sudah wafat. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah, "Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun." Jangan engkau katakan orang yang sudah meninggal itu mati, bal ahya'un, akan tetapi orang-orang yang menurut manusia yang tidak sadar itu dianggap mati, dianggap meninggal, bal ahya'un, akan tapi mereka itu masih hidup. Makanya ketika ada orang ziarah kubur, ya, ketika ada orang ziarah kubur, kalau orang-orang kita yang sebab dengan kita, ya, tidak hanya ziarah kubur, bahkan ada tahlilan mulai malam pertama hingga ke-7 hari, kemudian nanti ada apatul dan seterusnya. Kenapa? Karena orang yang berada di alam barzah itu hakikatnya masih hidup. Akan tetapi ketika kita ziarah kubur, di saat disunnahkan mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlan diyar, assalamualaikum ya ahlan kubur, akan tapi kita tidak diperdengarkan oleh Allah dengan jawaban orang yang berada di alam barzah. Seandainya orang yang ziarah kubur tadi diperdengarkan telinganya oleh Allah dengan jawaban orang yang berada di alam barzah, assalamualaikum ya ahlul kubur, waalaikumsalam, pada lari berit-berit itu. Ya. Apalagi orang tua pun lari berit-berit. Saumpama diperdengarkan oleh Allah. Cuma kadang-kadang dia orang tidak paham. Ya. Maka kita jangan ikut-ikutan, ya, orang tua kita, guru kita, keluarga kita, sahabat kita, ya, guru-guru kita saumpama ya, yang sudah diwafatkan oleh Allah, selalu kita doakan. Kita doakan. Ya, jangan sampai kita ini nanti keluar dari pesantren kemudian terpengaruh yang di luar, ini orang meninggal, nggak perlu didoain, hati-hatinya. Jadi adik-adikku sekalian, ya, dikuatkan, ya, fondasinya ilmu agamanya, ya. Insya Allah tidak diragukan lagi di pesantren sini, ya, di Syekhona Sinakhoy. Nah, ini yang harus kita paham, ya. Nah, maka dari itu ini salah satu hikmah ketika Nabi di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, silaturahim kepada para nabi yang berada di langit pertama hingga ke-7. Ya. Jadi orang silaturahim itu tidak di saat masa hidup saja. Jadi nanti kalau sudah jadi santri harus selalu ikut sama guru-gurunya, sama kiainya, setiap saat tawasul supaya mutasil nyambung dengan guru-gurunya. Kadang-kadang ada santri, ya, merasa sudah pinter, dia bisa baca kitab saumpama,
kemudian ada kiainya, ada gurunya, tidak ditegur. Jangankan ditegur, doa aja tidak. Ini saya sebagai santri, setiap saat habis sholat kita tawasuli, kita bacain Fatihah, supaya apa? Selalu mutasil antara murid dan guru, antara kiai dan santri. Tapi kalau santri sudah tidak pernah mendoakan kiainya, itu akan terputus nanti, terputus. Makanya dikhususkan khususon ila syekhina, khususon ila ustadi wa ustadina min ahli Quran wa ghairihim, sama khususkan terus. Orang tua dikhususkan. Inilah yang akan menyebabkan santri itu mendapatkan barokah daripada guru-gurunya. Dan kemudian selebihnya sampai di langit 7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di saat bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka disitulah baginda Nabi Muhammad SAW bermunajat di Sidratul Muntaha, berdoa, bermunajat. Kemudian oleh malaikat Jibril alaihissalam diajak ke Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur tersebut baginda Nabi Muhammad SAW langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu di Baitul Ma'mur. Singkat kata, singkat cerita, baginda Nabi Muhammad SAW ketika bertemu dengan Allah, langsung Allah memberikan hadiah, memberikan amanah, yaitu yang namanya sholat. Yang pada awalnya Allah memerintahkan baginda Nabi Muhammad SAW sholat 24 jam sehari semalam sebanyak 50 rakaat. Ada yang kuat 50 rakaat? Jangankan 50 rakaat, kata yang 23 ya, itu sudah merasa tidak sanggup. Cari yang 8 aja deh. Kalau tarawih begitu ya. Ya kalau santri harus tangguh. Santri itu tangguh. Ya, malam itu tidurnya dikurangi. Kalau sore masih ngantuk, masih sore sudah ngantuk, ini namanya harus perlu dipertanyakan santrinya. Santri harus malam jam itu. Kalau di tempat kami dulu di pesantren itu malam wajib tidak boleh tidur, wajib. Ada yang tidur. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang mah beda. Jadi ada rota. Rota ini apa? Ibu jari ini masih kurang besar. Ini maksud pernah mengalami ini. Di waktu jam 12 malam, Pak Ustadz itu dijadwalkan jaga makam. Jam 12 malam. Nah, habis musyawarah, mungkin kemudian mutolaah pelajaran, tertidur, nggak sadar dibangunin, nggak terasa sama ustadznya, langsung rotan itu dibuburin, langsung sekali itu saja langsung kapok. Kenapa? Sekali bukan langsung berdarah di saat itu. Kalau sekarang mah kabur. Nah, jadi santri malam diusahakan banyak hafalannya, mutolaah kitab-kitab. Dan kemudian saya mau lihat yang satriwati. Nanti kalau ada yang tidur dapat hadiah. Ya saja. Yang santri putra. Jadi santri harus tahu. Dan kemudian di saat baginda Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha mendapatkan amanah dari Allah yang namanya sholat 50 rakaat, kemudian baginda Nabi turun ke langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam.
musyawarah Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Wahai Musa, saya diamanai oleh Allah dalam waktu sehari semalam 24 jam untuk menunaikan ibadah sholat sebanyak 50 kali. Dijawab oleh Nabi Musa, wahai Muhammad, minta diskon sama Allah katanya. Minta diskon. Umatku saja yang lebih besar daripada umatmu itu tidak mampu menjalankan sholat 50 kali dalam sehari semalam, apalagi umatmu yang lebih kecil katanya. Langsung pada Nabi ini naik lagi minta diskon kepada Allah. Akhirnya singkat kata singkat cerita Allah kasih keringanan menjadi 10 kali. Kemudian musyawarah sama Nabi Musa. Wahai Musa, tadi saya sudah minta diskon kepada Allah. Terus gimana sih Muhammad hasilnya? Kata Nabi Musa, Allah menurunkan jadi 10 kali. 10 5 rakaatnya 5 waktu. Nah, sholat ini adalah salah satu ibadah yang menjadi fondasi dari sebagai semua amal ibadah yang lainnya. Jadi sholat ini adalah salah satu fondasi ataupun salah satu kunci di ibadah-ibadah yang lain. Makanya ada Allah Subhanahu wa taala menjelaskan aqimus shalah. Ya. Wa aqimus shalata wa atuz zakah. Ya, bukan fi'lus shalah ya. Bukan fi'lus shalah. Aqimus shalah dengan fi'lus shalah beda. Makanya ada adik sekalian, ya, santriwati kalau sholat jangan sekedar mengerjakan sholat saja. Jangan niat menggugurkan kewajiban saja. Maksudnya apa? Kalau fi'lus sholat ini yang mengerjakan adalah jasadnya saja, tapi hatinya, rohnya ini masih belum khusyuk di dalam sholat. Kadang-kadang nih orang sholat, apalagi di depannya ada tulisan Allahu Akbar, no smoking. Di baju belakang ada tulisan no smoking. Makanya kalau kita pakai baju dianjurkan yang tidak ada tulisannya di satu sholat itu ya, coba tidak ganggu teman yang lainnya. Jadi ya santriwan-santriwati, ketika menunaikan ibadah sholat di pesantren kita sudah biasa, kemudian nanti kita pulang, hati-hati, ini harus kita jaga dan kita terapkan dan bahkan kita sebarkan. Jangan sampai nanti di saat ada dikumandangkan yang alumni pesantren ini, ya, ini mengabaikan namanya ibadah sholat khususnya. Ada santri latihan azan, suaranya bagus-bagus, lagunya juga bagus, perempuan juga begitu. Jangan sampai santri nanti mas azan karena ikuti di luar adalah santri. Adanya aneh, saking sering dengerin lagu-lagu yang apa kayak rock ya, dangdut, saupa, boleh saja, cuma jangan dipraktekkan di saat azan. Jangan keseringan sehingga terbawa azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, saupa mah. Nah, nanti jamaahnya sampai yang di luar sana pada joget semua, nanti nggak jadi sholat. Ya, azan yang bagus, suaranya bagus, pakai lagu yang bagus. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada jamaahnya datang dengan siapa azan? Oh si Tuhan, dari santri Syekhana Khalil. Oh semangat ya. Imamnya juga bagus imam.
santri-santri khusus yang laki-laki harus siap jadi imam di luar di saat tadi pulang dari pesantren. Jangan sampai nanti pas imam Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca surahnya. Mau surah apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Inna karena begitu dulu harus latihan khitobah ya, latihan yang di pesantren latihan. Jangan sampai di saat di luar disuruh orang nanti kebetulan. Terus inna baca surah Al-Qadr apa Al-Kautsar langsung nyasar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahaya. Kenapa? Karena mentalnya kurang. Ya, sama begitu. Harus biasa latihan. Ya, latihan. Ya, di tempat teman-temannya, gitu ya, supaya terbiasa. Santri ketika pulang, ya itu pasti nanti akan disuruh oleh orang lingkungan sekitarnya, entah baca doa, entah imam sholat, apalagi khutbah, ya harus semangat belajar, Nah ini. Kemudian selain daripada itu belajar khusyuk, makanya sholat pun juga ada akhlaknya. Kita berilmu tapi tidak punya akhlak itu bahaya. Utamakan akhlak. Dimanapun kita berada, utamakan akhlak. Ya, maka Imam Ibnu Barakah bin Abdullah menyampaikan, Thalabul ilmi thalathina sanah. Thalabul adab thalathina sanah wa thalabul ilmi 20 sanah. Beliau belajar tentang akhlak, tentang tata krama selama 30 tahun. 30 tahun. Kemudian wa thalabul ilmi 20 sanah. Belajar ilmunya 20 tahun. Orang berilmu tanpa akhlak maka akan sia-sia. Sepandai apapun kita, sebanyak apapun ilmu kita seumpama, maka jangan dihilangkan dan utamakan akhlak. Sekarang banyak nih orang di luar mentang-mentang sudah paham dengan tafsir yang terjemahan di luar sana, di luar. Kemudian jalannya bertentang-tentang. Sampai-sampai jalan itu gak injak tanah. Merasa sudah bisa. Nah ini bahaya. Ketika disuruh baca doa, malah kebalik-balik. Suruh baca doa kebalik, jangan sampai. Maka dari itu para santriwan-santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan Pak Ustaz, belajarlah dan sungguh-sungguh yang menuntut ilmu yang benar-benar. Kemudian muliakan kiainya, muliakan ustadz-ustadznya, pakai akhlak. Nah, kalau di tempat kami dulu, ketika bertemu dengan kiainya, dengan gusnya, dengan bunyainya, kita melihat di sana sejauh 10 meter, 15 meter sudah terlihat santri itu tidak berani bergerak, langsung berhenti sampai lewat, baru kita jalan. Itu adabnya dulu. Makanya gak heran kalau santri-santri dulu itu kenapa yang meskipun hanya sekedar menjalankan perintahnya kiai,
hanya sekedar belajar, niat mencari keberkahan daripada kiai, para ustadznya, insya Allah di saat pulang akan mendapatkan barokah. Ada lagi satu temannya ustadz, kakak kelas saya, hanya 1 tahun. Di saat itu santrinya yang Hamid Pasuruan Rahmatullah, ya Haji Hamid, ya kenal ya, ini sudah masuk nama beliau. Di kala itu beliau targetkan 2 tahun di sana, 3 tahun. Kemudian masih dalam waktu 2 tahun beliau sudah wafat, ya, Hamid Pasuruan Rahmatullah. Kemudian si kakak kelas saya ini bingung mau pindah pondok di mana. Akhirnya di tempat saya mondok tersebut hanya 1 tahun, itu pun juga tidak pernah belajar, hanya jaga putranya, jaga putra putrinya kiai, tidak pernah belajar ya. Tapi dengan izin Allah atas keberkahan daripada kiainya, 1 tahun, ini bahasa Madura karena guru kiai saya orang Madura. Rohani ya, doa hakim, punya pondok, punya pesantren, pulang santrinya luar biasa dan semuanya ditanggung, makanya ditanggung, kebutuhan ditanggung, hanya 1 tahun. Ini rahasia daripada keberkahan guru kita, kiai kita. Jadi ini santri harus taat kepada kiai, muliakan kiai. Kalau adik-adikku sekalian ingin di saat nanti pulang ilmunya manfaat barokah, maka muliakan kiainya, muliakan ustaz-ustazanya, ya. Bagaimana? Insya Allah barokah. Kalau sudah barokah, insya Allah khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi manusia yang bermanfaat terhadap sesama umat manusia. Baik, santriwan-santriwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah 11 nggak terasa. Ya, jadi baik, ini kesimpulannya ya. Jadi intinya Pak Ustadz akan berikan motivasi, yaitu ayo muliakan kiainya, muliakan ustaznya, kemudian belajar yang benar-benar, dan kemudian ibadah yang benar-benar, sholatnya terutama. Sholatnya kalau santri ini jangan sampai ada yang muncul, karena satu itu maklum ya. Dulu Ustaz juga pernah dulu bisa di pondok itu di saat waktu subuh, karena masih ngantuk jadi sembunyi di belakang pintu, didatangi sama kiai. Itu pernah terjadi ya dulu ya. Sekarang jangan ya, waktu sholat masih kehaulan ya, sholat dengan baik. Insya Allah dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ilmu yang manfaat barokah di dunia akhirah, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, umur yang manfaat barokah di dunia akhirah. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya kedua orang tua kita yang masih hidup dengan umur yang manfaat barokah di dunia akhirah, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya orang tua kita, guru-guru kita yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ilmu yang manfaat barokah di dunia akhirah, dan senantiasa Allah jadikan kita menjadi santriwan-santriwati yang penuh mendapatkan keberkahan, bermanfaat terhadap sesama umat manusia, berguna bagi nusa dan bangsa. Baik, demikian yang kami sampaikan. Ada kelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Menaiki acara yang terakhir, yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Gus Abdul Wajid Muntaqo. Kepada beliau waktu dan tempat kami
kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami sampaikan terima kasih. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Kami selaku masyarakat seremoni mohon undur diri dari hadapan sekalian. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.